Hai kaum rebahan, hai sobat rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Armin akan melanjutkan membacakan sebuah cerita novel yang sangat menarik, yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat membuat kita bikin penasaran dari part ke partnya, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika Armin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman kalian agar teman-teman kalian juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 194, bertepatan dengan bab ke 914. Baik, kita lanjutkan di part ke 194. Mobil-mobil yang berada di belakang segera turun untuk memeriksa situasinya dengan marah. Pada saat ini, satu pengemudi di kelompok truk itu juga turun. Dia memegang pengeras suara dan berteriak ke belakang. Kami baru saja menerima pemberitahuan dari atasan bahwa jembatan ini sedang berbahaya sehingga ada resiko roboh kapan saja dan harus segera diperbaiki. Demi keselamatan semua orang, silakan melalui jalan lain. Para pengemudi ini awalnya ingin marah, tapi begitu mendengar kata-kata ini, maka mereka segera melupakan rencana untuk marah. Ketidakpuasan di dalam hati juga segera menghilang. Karena ada banyak mobil konstruksi yang berhenti di sini, maka mereka tidak mencurigai kata-kata orang itu. Jadi mereka merasa sangat bersyukur. Sekarang mereka bersyukur karena mereka berjalan di belakang mobil truk. Jika mereka berada di depan mobil truk, bukankah mereka sudah berada di jembatan yang berbahaya ini? Maka satu persatu mobil berputar ke arah jalan lain. Mobil yang dikemudikan kakak Liu Jochen sudah berada di tengah jembatan. Dia melihat ke belakang melalui kaca spion dan berkata dengan curiga, "Kenapa tidak ada mobil sama sekali di belakang?" Liu Jochen melihat ke belakang, mungkin terhalang oleh mobil-mobil truk tadi karena jalan mobil truk lebih lambat. Mungkin juga kakak Liu Chen berkata dan tidak menghiraukan lagi sambil terus bergerak ke depan. Ketika hampir melewati jembatan, beberapa mobil besar tiba-tiba masuk dari kedua sisi di depan mereka sehingga menutup semua jalan di depan. Kakak Liu Jochen kaget dan segera menginjak rem. Dia berkata, "Brengsek, apakah para pengemudi ini gila?" Orang-orang yang berada di dalam mobil terhuyung-huyung karena rem mendadak. Setelah mobil berhenti stabil, Liu Jochen menemukan kalau jalan di depan telah ditutup dan di belakang sama sekali tidak ada mobil. Ini artinya mobil Iveco mereka tertutup sepenuhnya di jembatan ini. Namun dia masih belum sadar kalau masalah besar akan segera menghampirinya. Maka dia mendorong pintu dan keluar lalu berteriak kepada mobil besar yang berhenti di depan. "Hei, apa yang kalian lakukan? Cepat buka jalannya." Seorang pria kekar melompat turun dari salah satu mobil besar. Dia berkata dingin, "Jembatan ini sudah ditutup. Mulai saat ini tidak boleh mobil dan orang yang bisa lewat." Li Jochen berkata dengan marah, "Mobil yang ada di depan sudah lewat, tapi kami masih belum. Meskipun kamu mau menutup jalan, tapi harus menunggu kami lewat dulu sebelum ditutup." Dia tidak tahu kalau alasan memblokir jembatan ini karena ingin memblokir dirinya di jembatan ini. Pria kekar berkata dengan lantang, "Jangan banyak bicara omong kosong. Aku sudah bilang kalau tidak ada mobil yang bisa lewat. Jika kamu tidak takut mati, maka kamu coba saja." Setelah itu dia tiba-tiba sekaligus datang 30 lebih pria memakai helm. Semuanya terlihat kekar dan galak. Dalam kelompok Liu Jochen hanya ada 7 orang, ibu dan kakak perempuan yang tidak bisa berbuat apa-apa. Ayahnya sudah tua, dia adalah orang cacat. Bagaimana mungkin mereka bisa melawan 30 orang lebih dalam situasi seperti ini? Jadi dia berkata dengan kesal, "Baik, kami akan berputar arah ke dan melalui jalan lain. Bisakah?" Bisa kan? Setelah itu dirinya naik ke mobil kembali dan berkata kepada kakaknya, "Kita putar arah." Baik, kakak Liu Jochen segera berbalik ke arah sewaktu mereka datang tadi. Tapi apa yang tidak mereka duga, ada sejumlah truk datang dari arah berlawanan. Setelah mereka baru berjalan beberapa meter, truk-truk ini bersebelahan, bahkan sepeda saja tidak bisa lewat.
datang penuh ancaman. Kakak Liu Jochen segera menghentikan mobilnya. Dia berkata dengan kaget, "Ada apa ini? Kenapa mobil-mobil besar ini seperti sengaja memblokir kita di tengah? Apakah kita sudah ketahuan?" "Tidak mungkin," Liu Jochen berkata penuh keyakinan dan berkata, "Meskipun kita terekspos, seharusnya polisi yang memblokir kita, bukan mobil truk konstruksi." Kakaknya berkata dengan khawatir, "Jochen, aku merasa sangat aneh." Karena kondisi sudah seperti ini, Liu Jochen juga merasa ada yang aneh. Jika tidak, bagaimana mungkin ada begitu banyak mobil besar yang memblokir mobilnya di tengah? Selain itu, mereka terlihat tidak akan membiarkan dirinya melarikan diri sehingga menutupinya dengan rapat. Di depan dan belakang jembatan ditutup mobil, di bawah jembatan ada sungai. Jika mereka benar-benar datang memblokir, maka dirinya sama sekali tidak bisa kabur. Ketika memikirkan ini, dia segera menjadi panik dan berkata, "Apakah orang-orang ini datang karena anak-anak itu? Seharusnya bukan. Bukankah mereka anak yatim?" "Benar," kakak Liu Jochen berkata. "Selain itu, polisi saja tidak datang. Buat apa orang-orang ini datang?" Melihat kedua kelompok iringan mobil semakin dekat, kakak Liu Jochen hanya bisa menghentikan mobilnya. Seluruh isi mobil panik, termasuk Jiang Ming juga. Jiang Ming merasa takut saat ini. Tidak ada yang lebih mengerti situasinya dibandingkan dirinya. Jika anak-anak ini hilang, paling pihak polisi yang akan mencari mereka. Para warga tidak mungkin ada kekuatan sebesar ini untuk mencari mereka. Namun, ada satu pengecualian yang membuat dia merasa sangat takut. Pengecualian itu adalah Yi Chen yang telah membuat dirinya menyedihkan kemarin. Dia samar-samar merasa kalau masalah ini tidak bisa dipisahkan dengan Yi Chen. Ketika dia memikirkan Yi Chen yang selalu tidak bisa ditebak, dia berkata dalam hati, "Apakah orang-orang ini dikirim oleh Yi Chen?" Sewaktu Ipiko ini berhenti, mobil-mobil besar yang tidak terhitung jumlahnya mengepung mereka di tengah. Ketujuh orang dewasa langsung panik. Li Jochen mengeluarkan sebuah pisau dari tubuhnya dan berkata dengan panik, "Jika ada orang yang ingin melakukan sesuatu kepada kita, maka kita lawan saja mereka." Kakak perempuannya sangat takut dan berkata, "Kita jumlahnya 7 orang. Pengemudi saja sudah berjumlah puluhan orang. Kita sama sekali bukan lawan mereka." Li Jochen panik dan berkata, "Kalian tarik semua tirai jendela belakang. Akan aku akan bertarung dengan mereka kalau mereka mau masuk." Demi bisa mengirim anak-anak dengan aman, dia bahkan memasang tirai tebal di belakang mobil. Sama sekali tidak bisa melihat isi mobil dari luar, apalagi melihat anak-anak yang sudah pingsan yang masih belum bangun itu. Jiang Ming dan beberapa orang menarik tirai dengan panik. Li Jochen berkata kepada kedua kakaknya dan Jiang Ming, "Kalian cepat keluarkan pisau. Mobil pasti tidak bisa keluar lagi. Kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri." Sewaktu akan beraksi di dini hari tadi, Li Jochen memberikan satu pisau kepada setiap orang pada awalnya untuk dijadikan pajangan saja. Tidak disangka bisa digunakan. Jiang Ming sangat panik. Dia dan Liu Jochen ada perbedaan yang sangat besar. Bisnis yang dilakukan di Jochen sepanjang tahun adalah bisnis yang berhubungan dengan pertumbuhan darah, pertumpahan darah. Jika tidak, maka tangannya tidak mungkin akan dipotong. Tapi Jiang Ming hanya seorang penipu. Dia setiap hari menipu uang para paman dan bibi tua yang mengharapkan pendapatan keuntungan perusahaan jauh vaksin. Jika benar-benar menyuruhnya membacok orang dengan pisau, sepertinya dia tidak memiliki keberanian itu. Pada saat ini dia mengeluarkan pisau dengan gemetaran dan bertanya dengan panik, "Jochen, apakah kamu menyinggung seseorang?" Liu Jochen berkata dengan marah, "Aku malah yang ingin bertanya padamu, apakah kamu telah menyinggung seseorang?" Pada saat ini kakak Liu Jochen berkata dengan panik, "Aku lihat mobil-mobil besar ini hanya mengepung kita saja. Tidak ada seseorang pun yang turun untuk mengatakan sesuatu. Tidak tahu apa yang mereka lakukan." Liu Jochen berpikir lalu membuka sedikit jendela di sampingnya. Dia berteriak kepada orang di luar, "Siapa sebenarnya kalian? Apa yang ingin kalian lakukan?" Tidak ada yang menjawabnya dari luar mobil. Li Jochen sangat panik. Ada begitu banyak mobil yang mengepungnya, tapi orang-orang ini sama sekali tidak bersuara. Ini membuatnya merasa semakin bingung dan takut. Tepat pada saat ini terdengar suara helikopter menderu di luar.
Karena pergerakan helikopter sangat besar dan suaranya yang sangat mudah dikenali, maka seluruh isi mobil langsung panik. Chen Ming panik dan bertanya, ada apa ini? Kenapa ada helikopter? Siapa sebenarnya mereka ini? Ayah Liu Zhaochen menarik sedikit tirai jendela dan melihat ke atas. Dia segera melihat beberapa helikopter datang membentuk barisan. Dia sangat ketakutan dan berkata, di atas langit ada beberapa helikopter, meskipun itu polisi, mereka juga tidak akan menggunakan helikopter. Apakah kita menyinggung orang besar? Sewaktu dia bicara, semua orang bisa mendengar kalau pesawat sudah berada di atas mobil. Chen sedang berada di dalam salah satu helikopter. Saat ini dia melihat situasi di atas jembatan. Seluruh jembatan telah diputus oleh kendaraan besar. Di tengah jembatan ada belasan mobil besar yang mengepung mobil Iveco itu. Pedagang manusia dan anak-anak ada di dalam mobil ini. Chen Jikai berkata kepada Yichen, Tuan Muda, di antara orang-orangku banyak yang dari pensiunan pasukan khusus. Mereka punya cara menghabisi orang itu. Mereka punya cara menghabisi orang-orang itu. Yichen berkata dengan dingin, tidak perlu buru-buru membunuhnya. Kita cari informasi dari mereka. Baik, Chen Jikai berkata. Kalau begitu, aku akan meminta mereka mengendalikan para bajingan ini. Yichen mengangguk dan berkata, segera beraksi. Chen Jikai segera memberikan perintah. Salah satu helikopter bergerak turun dan berhenti di atas mobil Iveco. Saat itu ada 4 tali yang dilemparkan di kedua sisi helikopter. 4 orang mantan pasukan khusus segera turun dari tali. Mereka sangat profesional. Mereka tergantung di keempat sudut mobil Iveco, kemudian mengeluarkan mesin pemotong portable dan mulai memotong lembaran besi atap mobil. Iveco putih ini bukan mobil khusus, sehingga lembaran atap sangat mudah dipotong. Dalam sekejap mata seluruh atap mobil terpotong. Orang-orang di dalam mobil sudah bodoh karena kaget. Mereka melihat atap mobil dari dalam yang secara bertahap dibelah. Mereka sama sekali tidak ada cara yang bagus. Pada saat ini helikopter yang melayang di atas mereka perlahan naik. Keempat pasukan khusus menggunakan alat penghisap khusus untuk menahan keempat sudut atap dengan kuat. Kemudian helikopter naik ke atas atap mobil Iveco ini langsung terbuka. Pada saat ini bukan hanya Yichen yang ada di atas yang bisa melihat isi mobil, bahkan Jian Ming dan seluruh keluarga Liu Zhaochen juga bisa melihat pemandangan beberapa helikopter yang melayang di langit pada saat bersamaan. Selain helikopter yang memotong atap mobil mereka, helikopter yang tersisa terbang di kedua sisi dengan pasukan khusus yang memegang senapan otomatis. Mereka terlihat seperti marinir dalam film Operation Red Sea yang mengunci target ke-7 orang dengan ketat. Mereka akan membunuh siapa saja yang berani melukai anak-anak. Untuk keluarga Yi dengan kekayaan bersih triliunan, maka kekuatan yang mereka gunakan untuk melindungi diri mereka jauh melampaui orang biasa. Pasukan khusus, senapan otomatis, dan helikopter hanya masalah kecil. Dengan pengaruh keluarga Yi bukan masalah juga meski harus menggerakkan kendaraan berlapis baja. Ini adalah kekuatan keluarga kelas atas yang sebenarnya. Hari ini menggerakkan kekuatan sebesar ini untuk menangkap beberapa penjahat pedagang manusia sebenarnya terlalu berlebihan. Tetapi Yichen sama sekali tidak merasa boros. Para bajingan ini memang harus dihabisi dengan cara yang paling kuat dan menghancurkan mereka sekaligus. Pada saat ini Yichen langsung menyalakan sistem pengeras suara helikopter. Dia berkata dengan kencang, orang-orang yang dalam mobil, dengarkan. Kalian sudah dikepung saat ini. Cepat letakkan semua senjata dan jangan melakukan perlawanan. Jika tidak, semua akan dibunuh. Suara Yichen membuat takut ke-7 orang di dalam mobil Iveco. Li Zhaochen hampir putus asa karena dia merasa meskipun dirinya membunuh orang ataupun membakar rumah, tidak seharusnya menggunakan kekuatan seperti ini untuk mengejar dirinya, bukan? Seluruh keluarganya juga sangat ketakutan saat ini. Mereka masih berpikir untuk liburan
Seluruh keluarga ke Maladewa setelah mendapatkan uang, tapi tidak disangka mereka terjerat sekarang. Chen Ming lebih panik lagi. Dia sudah sangat menyesal saat ini, bukan hanya menyesal tapi dia sangat ketakutan. Tapi dia tiba-tiba tersadar dan merasa suara yang terdengar di atas helikopter tadi sangat familiar. Tapi dia tidak bisa mengenalinya. Untuk sementara waktu, kalau suara ini adalah suara Yichen. Jadi dia bertanya panik kepada Yichen, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mereka membawa senapan. Atap mobil bahkan sudah dibuka. Saat ini bagaimana kalau mereka menembaki kita? Kakak perempuan Liu Jochen menangis ketakutan. Adik, apakah kita akan mati di sini sehari ini? Kakak masih belum puas menikmati hidup. Kakak masih muda. Kakak masih belum menikah sampai sekarang ini. Kenapa kamu berteriak? Aku juga masih belum menikah. Liu Jochen merasa takut. Dia merasa semakin kacau begitu mendengar kakaknya menangis. Jichen melihat ketujuh orang ini dari atas helikopter dan menemukan kalau mereka tidak melakukan apa-apa. Dia langsung berkata dengan marah dan berkata dengan suara dingin, aku beri kalian waktu 3 detik untuk turun dari mobil. Jika tidak, kalian harus membayar harganya. Dia baru selesai berbicara dan segera menghitung 3. Ibu Li Chen yang ada di dalam mobil, ibuku menangis dan berkata, Chen, mari kita cepat turun. Jika tidak, aku benar-benar takut. Orang-orang ini akan beraksi. Li Chen merasa ragu-ragu. Jika tidak turun dari mobil, mungkin masih bisa menculik beberapa anak dan mengancam mereka untuk melepaskan mereka dengan memakai nyawa anak-anak itu. Tetapi jika turun dari mobil, bukankah akan membiarkan mereka berbuat sesuka hati mereka? 2. Kakak perempuan Liu Jochen berkata dengan panik, Jochen, kamu cepat bicara. 1. Setelah Jochen selesai menghitung sampai 3 dan melihat ketujuh orang itu masih tidak melakukan apa-apa, dia segera berkata kepada Chen Jekai, beri 1 sniper untuk menembak pengemudi mobil. Baik tuan muda. Chen Jekai memberikan perintah melalui walkie-talkie. Sniper segera mencari kesempatan untuk menembak pengemudi. Usahakan langsung mati dalam 1 tembakan. Sistem walkie-talkie segera menerima balasan dari sniper. Penglihatan sniper nomor 1 terhalang. Penglihatan sniper nomor 2 terhalang. Penglihatan sniper nomor 3 tidak terhalang. Target telah terkunci. Kemungkinan membunuh adalah 80%. Penglihatan sniper nomor 4 tidak terhalang. Target telah terkunci. Kemungkinan membunuh adalah 95%. Chen Jekai segera memberikan perintah sniper nomor 4. Segera perintahku tembak. Pada saat ini, pasukan khusus yang tergantung di pintu helikopter sebelah kanan segera menarik pelatuk dengan suara dar. Sniper menembakkan sebuah lidah api, kemudian peluru melesat keluar dari moncong dengan kecepatan tinggi. Pada detik berikutnya, kakak Liu Jochen yang sedang panik dan tidak tahu harus melakukan apa-apa tiba-tiba tertembak kepalanya. Tidak ada yang menyangka kalau orang yang pada detik sebelumnya masih baik-baik saja, tapi detik berikutnya melihat darah keluar dari kepalanya. Keluarga Li Jochen sangat ketakutan dan berteriak dengan putus asa. Mereka benar-benar tidak menyangka kalau orang yang berteriak akan memberikan perintah menembak 3 detik berikutnya. Orang yang mati adalah putra pertama keluarga Liu. Orang tua Liu Jochen paling sayang dengan putra pertamanya ini. Mereka berdua menangis histeris seperti orang gila sewaktu melihat putra pertamanya mati. Wajah Liu Jochen penuh semburan darah karena dia duduk paling dekat dengan kakaknya. Dia hampir pingsan karena ketakutan saat ini. Sewaktu dia melakukan bisnis ini, dia tidak pernah menyangka kalau bisnis ini akan membunuh mereka. Pada saat ini, Yi Chen berkata dengan dingin melalui pengeras suara lagi. Aku beri kalian waktu 3 menit lagi. Jika kalian masih belum turun dan menyerah, maka aku akan memberikan perintah kepada sniper untuk membunuh orang kedua. Begitu kata-kata ini keluar, ke 6 orang itu sama sekali tidak ada keberanian untuk melawan. Mereka segera berlari keluar dari mobil. Setelah turun, ke 6 orang itu mengangkat tangan di atas kepala mereka dengan wajah penuh ketakutan. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan
kematian berdarah dengan mata kepala sendiri. Hati semua orang gemetaran, bahkan ibu dan kakak perempuan Li Zhouchen beserta Jing Jiangming sudah mengompol. Yi Chen terus berteriak, "Kalian berenam segera berlutut di belakang mobil dengan kedua tangan memegang kepala. Jika ada yang berani melakukan tindakan lain maka akan segera dibunuh." Mana berani keenam orang ini melawannya. Mereka segera berlari ke belakang mobil berlutut sambil memegang kepala. Pada saat ini mobil besar yang ada di belakang perlahan mundur beberapa puluh meter dan meluangkan satu tempat yang luas. Saat itu helikopter yang ditumpangi Chen mulai mendarat perlahan di tanah terbuka. Mantan pasukan khusus yang ada di helikopter lain bergerak lebih cepat. Mereka turun ke jembatan dengan tali. Puluhan mantan pasukan khusus yang membawa senapan mengepung ke 6 orang ini dan mengarahkan moncong pistol ke arah mereka. Beberapa mantan pasukan khusus sudah masuk ke mobil Iveco dan segera memeriksa kondisi 10 anak yang ada di dalam mobil. Kemudian melapor melalui walkie-talkie, "Tuan Muda, 10 anak masih pingsan, tapi aku sudah memeriksa alat vital mereka. Tidak ada bahaya yang mengancam nyawa. Harap tenang." Yi Chen segera merasa lega karena anak-anak itu baik-baik saja. Maka tugas berikutnya adalah bagaimana mengurus para penjahat ini. Dia bukan hanya akan mengambil nyawa mereka, dia juga akan mencari komplotan mereka untuk dihabisi juga. Pada saat ini, helikopter yang ditumpangi Yi Chen telah mendarat di atas jembatan. Yi Chen membuka pintu dan berjalan keluar. Keenam orang termasuk Jianming berlutut dan melihat Yi Chen yang turun dari helikopter penuh ketakutan. Tapi jaraknya masih lumayan jauh sehingga Jianming tidak mengenali Yi Chen. Yi Chen juga tidak melihat Jianming. Dia pikir kalau mereka semua adalah keluarga Liu Xiaochen. Tapi sewaktu dia berjalan mendekat, dia melihat Jianming yang wajahnya penuh ketakutan di antara keenam orang itu. Yi Chen langsung merasa sangat marah. Dia benar-benar tidak menyangka kalau Jianming juga ikut terlibat. Tidak peduli seberapa sombong Jianming, tapi dia adalah salah satu anak yatim yang keluar dari panti asuhan. Yi Chen sama sekali tidak menyangka kalau Jianming yang tumbuh besar di panti asuhan bahkan berkolusi dengan orang lain dan mencuri 10 anak dari panti asuhan. Jianming pada saat ini juga sudah melihat pria yang datang. Seluruh dunianya runtuh sewaktu dia mengenali Yi Chen. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin itu Yi Chen? Wow, luar biasa sekali guys. Ceritanya sangat seru, membuat kita penasaran untuk bisa mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya video ini sampai di sini dulu. Di part ini cukup di sini dulu. Kita akan lanjutkan di video berikutnya di part selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman kalian agar teman kalian juga mendapatkan informasi hiburan seperti ini. Oke, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.